Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di channel Seram Indonesia. Perkenalkan, nama gue Aditya Pratama Rajaya. Cerita kali ini datang dari salah satu narasumber kami, seorang mahasiswa di Jogja yang kerap kali mengalami gangguan-gangguan dari makhluk tidak kasat mata ketika menempati kamar kosnya. Beliau terus-terusan mengalami gangguan-gangguan tersebut sampai pada akhirnya beliau terpaksa harus pindah dari kosan tersebut. Penasaran bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak penuturan beliau di episode 8 kali ini. Selamat menyaksikan. Saya adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Aslinya, saya dari Jakarta. Sejak semester awal, saya sudah memutuskan untuk ngekos di sana. Kosan saya ini termasuk yang harganya terjangkau. Hanya terdiri dari 3 kamar kos dan 1 kamar mandi luar. Saya mengambil kamar kos nomor 3 yang letaknya bersebelahan dengan kamar mandi. Kamar kos nomor 1 dan 2 itu letaknya di depan kosan saya dan bersebelahan. Kamar kos nomor 1 dihuni oleh Mas Ari dan kamar kos nomor 2 dihuni oleh Mas Ferry. Kebetulan mereka jarang pulang ke kosannya karena mereka berdua bekerja sebagai editor dan lebih sering menginap di kantornya. Singkat cerita, di suatu malam saya pulang kuliah. Itu kira-kira sekitar jam 7 malam. Di sebelah kosan saya itu ada rumah yang cukup besar, namun sudah kosong tidak berpenghuni. Ketika saya lewat rumah itu, seperti ada yang memperhatikan saya dari atas pohon. Di situ memang ada pohon nangka yang cukup besar. Tapi saya pun merasa cuek, karena saya pikir itu cuma perasaan saya saja. Setelah hampir melewati rumah itu, tiba-tiba di belakang saya kayak ada suara benda jatuh. Saya langsung balik badan dan menyalakan senter dari HP. Saya cari pelan-pelan benda apa itu yang jatuh di sekitar saya, karena memang suaranya cukup keras dan membuat saya penasaran. Pas saya lagi nunduk cari-cari, itu tiba-tiba ada yang nyolek bahu saya dari belakang. Saya langsung loncat dan hampir terjatuh. Ternyata itu Mas Ari yang nyolek saya. Kebetulan dia sedang mau keluar untuk membeli makan malam. Lalu dia hanya tertawa terbahak-bahak melihat saya yang hampir jatuh tersungkur karena kaget. Keesokan harinya, saya pulang sekitar jam 9 malam. Pastinya saya melewati rumah itu lagi. Saat sampai di depan pohon nangka rumah itu, ada benda jatuh yang lumayan besar menimpa punggung saya. Saya langsung ngerasa kesakitan dan mencari benda apa itu yang jatuh. Ternyata itu buah mangga yang menimpa saya. Di situ saya ngerasa agak aneh. Ini kan pohon nangka, tapi kenapa buah mangga yang jatuh menimpa saya? Saya tetap berpikir positif. Mungkin kelelawar yang membawa buah mangga itu.
dan terjatuh menimpa saya. Tapi yang anehnya lagi, itu buah mangganya masih mentah dan tidak ada gigitan kelelawar. Akhirnya saya bawa buah mangga itu ke kosan saya dan saya taruh di dalam laci meja. Setelah beberapa hari kemudian, saya tidak pernah mengalami lagi ada benda jatuh ketika melewati rumah itu. Tapi keanehannya malah terjadi di kosan saya. Suatu malam saya terbangun karena merasa haus. Dan itu sekitar jam 1 malam. Terus saya mendengar suara air jebar-jebur gitu dari dalam kamar mandi. Dan itu terdengar jelas banget. Karena posisi kamar saya memang bersebelahan dengan kamar mandi. Tapi suara itu saya hiraukan. Karena perkiraan saya mungkin Mas Ari atau Mas Ferry yang mandi. Keesokan paginya, saya bertemu dengan Mas Ferry. Saya melihat dia baru mau membuka pintu kamarnya. Terus langsung aja saya samperin. Dan saya tanya, Mas Ferry mau kemana? Kok udah bawa tas gede? Lalu Mas Ferry menjawab, Nggak kemana-mana kok. Ini aku baru pulang. Isi tasnya baju kotor semua. di situ saya langsung terdiam dan melirik ke arah kamar Mas Ari. Ternyata Mas Ari pun belum pulang karena kamarnya masih dalam keadaan gelap. Terus Mas Ferry bertanya, Emang ada apa, Thomas? langsung aja saya jawab, nggak ada apa-apa kok Mas, cuma nanya aja. Akhirnya saya langsung kembali ke kamar sambil bertanya-tanya di dalam hati, jadi siapa ya yang mandi tadi malam? Besoknya saya meminta salah satu teman saya untuk menginap di kosan karena saya takut terjadi hal-hal yang aneh lagi. Pada malam harinya, teman saya ini terbangun sekitar jam 2. Dia minta ditemenin ke kamar mandi karena perutnya yang mules. Padahal kan dekat ya, cuma ke sebelah doang. Tapi saya yang dalam keadaan ngantuk menolak untuk anterin dia. Akhirnya dia sendirian menuju kamar mandi. Namun tidak ada 1 menit kemudian, dia sudah balik dari kamar mandi. Terus langsung saya tanya, lo udahan bokernya? Cepet banget. Teman saya ini cuma bilang, Gak jadi mules gue. tanpa pikir panjang, saya langsung tidur lagi karena malam itu masih ngantuk banget. Lalu pada pagi harinya, teman saya ini pamit dengan alasan mau antar orang tuanya. Mau tidak mau,
Malam ini pun saya kembali sendirian di kosan. Perasaan pun mulai gak enak. Tidur pun tidak nyenyak. Lalu sekitar jam 1 malam, saya terbangun karena mendengar suara tembok yang dipukul-pukul. Suaranya itu persis di dinding kamar saya. Dan sumber suara itu berasal dari rumah kosong di sebelah kosan saya. Karena posisi kamar saya itu tepat bersebelahan dengan rumah kosong itu. Hampir sekitar 5 menit, suara itu tidak hilang-hilang. Saya berdoa di dalam hati, semoga ini bukan gangguan gaib. Dan akhirnya suara itu hilang. Sekitar 1 jam kemudian, itu kira-kira udah jam 2. Saya kebangun mau buang air kecil. Lalu saya langsung menuju ke kamar mandi. Baru aja saya buka pintu kamar mandi, itu saya melihat ada sosok tangan besar dan berbulu. Kira-kira ukurannya itu segede ember besar. Itu menempel di atap kamar mandi. Tanpa pikir panjang, saya langsung kabur dan pergi menuju rumah teman saya yang kemarin menginap. Untungnya dia belum tidur, dan saya langsung ceritakan kejadian tersebut. Ternyata dia pun melihat sosok tangan besar itu. Persis juga pas di kamar mandi waktu menginap kemarin. Tapi dia tidak menceritakan kepada saya karena takut membuat saya nggak betah di kosan itu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pindah dari kosan itu. Saat membereskan barang-barang, saya menemukan buah mangga yang waktu itu saya simpan di laci meja. Dan saya langsung membuangnya ke tempat sampah. Namun, tanpa disangka-sangka, ketika saya melangkah meninggalkan kamar kosan, buah mangga itu menggelinding dari tempat sampah dan berhenti di depan saya. Di situ saya berdoa, lindungi saya dari gangguan ini. Saya tidak mengganggu. Tolong jangan ganggu saya. Saya langsung melangkah pergi dari kosan itu tanpa menengok ke belakang sedikit pun. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih. Begitulah kira-kira penuturan dari salah satu narasumber kami. Kalian masih sokos mengalami pengalaman yang serupa, tapi kalian ingin membagikan kisah-kisah kalian tersebut pada kami, silakan kirim kisah kalian di email yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di cerita-cerita seram lainnya. Selamat malam.